Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita kembali dapat berkumpul di Masjid Namira ini untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan kewajiban kita umat Islam. Selanjutnya mari kita berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca setiap hari nanti kita dicari-cari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di hari kiamat kelak. Kita dicarinya, heran dia kepada kita, rindu dia kepada kita. Orang Namira itu nggak hidup dengan saya, nggak pernah kami ketemu dengan orang Namira, nggak hidup semasa sejaman dengan orang Namira. Tak pernah mereka melihat wajahku, tak pernah mereka mendengar suaraku, tapi mereka itu beriman. Mereka sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, walaupun mereka tidak pernah melihat dan mendengar saya seperti depan mereka ini, seperti seorang guru mengajar muridnya. Itulah nanti yang saya cari di hari kiamat. Ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kategori orang yang dirindukan Nabi, tapi modal kita ada. Tidak hanya enak saja hidup di dunia ini, tapi ada modal, ada tabahir, ada tabungan akhirat. Itulah salah satunya tadi yang sangat sederhana, membaca sholawat. Kapan kita baca sholawat? Memang ada kita baca sholawat itu di waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi marilah kita sengaja membaca sholawat itu. Mau tidur bukan buka handphone, tapi sholawat yang dibaca. Bangun tidur kita membaca Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita baca sholawat lagi. Mau pergi ke sekolah, langkah kanan, kaki kanan, baca sholawat lagi. Sehingga kita lah nanti yang dirindukan Nabi itu. Gak pernah dia bilang mengajar seperti kita, seperti ini tatap muka, apalagi daring, ya kan? Tapi mereka menjalankan sunnahku, mereka cinta kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini juga mengajak kepada kita sekalian meningkatkan takwa. Takwa itu sederhana, kita kerjakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah. Kita kerjakan kewajiban kita dan kita jauhkan apa saja yang tidak boleh dalam Al-Quran. Tidak boleh kita lupa.
Judul saya memang hari ini ditawarkan adalah dilarang lupa. Dilarang lupa dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama, lupa kebaikan orang. Gak boleh kita lupakan kebaikan orang. Kemudian kita tidak lupa kepada agama. Agama juga nggak kita boleh, karena agama itu menuntun kita. Pancasila itu nomor 1 agama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka diajarkanlah di sekolah tentang Tuhan. Sampai 6 Tuhan orang Indonesia. Tuhan orang Islam Allah. Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Memiliki Tuhan kita semua. Maka diberikanlah pelajaran agama di sekolah-sekolah supaya kenal dia Tuhannya, supaya dia bisa. Nah, itu tidak boleh lupa. Tuhan, lupa kepada kebaikan orang, lupa kepada Tuhan, dan lupa kepada keburukan kita kepada orang. Jahat kita kepada orang nggak boleh lupa, harus kita ingat supaya kita tutup dengan kebaikan seperti itu. Tapi hari ini mengingat 11 Rabiul Awal 7 Oktober 2022 miladiah, 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, besok hari yang bersejarah bagi kita umat Islam. Gak boleh lupa kita itu. Apa besok? Besok hari Sabtu. Tapi tanggalnya jika kita lihat tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu kan tanggalnya Nabi Muhammad, orang yang paling mulia di sisi Allah, lahir libur pula kita. Itulah kalender kita ini, nggak ngerti kita ini. Diliburkan pula oleh pemerintah kita pada hari hanya. Tapi yang penting bagi kita adalah Rabiul Awal itu adalah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kapan dia lahir? Lahir 12 Rabiul Awal atau Masehinya 570 Masehi. Sekarang 2022 Masehi. 2022 Masehi dikurang 570 Masehi, berapa itu? Lebih kurang 1500 atau lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Lebih kurang 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu lah Muhammad itu lahir. Kalau 100 tahun itu kan 1 abad. Kalau 1500 tahun itu berapa abad itu? 15 abad lebih kurang. 15 abad yang lalu lah Muhammad itu lahir di Mekah tanpa berayah. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena kakeknya orang sana, pulang kampung. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat itu orang kafir Quraisy yang hidup di Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Cobalah lihat Ka'bah sekarang. Mungkin di dinding-dinding rumah kita itu ada Ka'bah gambarnya. Itu ilmu yakin masih. Kalau nanti kita sudah umroh, kita sudah haji, nampak kita lah Ka'bah itu. Itulah yang coba dihancurkan oleh orang-orang yang mengendarai gajah pada saat itu, yang dikomandoi oleh tentara Abraha menyerang Ka'bah. Alhamdulillah karena izin Allah, Allah mengirim burung ababil kan, burung yang kecil-kecil itu. Diambilnya pasir dan batu dari neraka dicampakkan kepada bala tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka mereka semua mati seperti daun yang dimakan ulat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim turun ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asbin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun. Bayangkanlah daun itu kalau dimakan ulat berlobang-lobang. Seperti itulah banyak hebatnya, dahsyatnya hukuman Allah itu. Orang pulang Ka'bah itu tempat suci, sentralnya dunia. Kalau dihancurkanlah Ka'bah itu, apalagi Ka'bah kita hari ini, itulah sentralnya dunia. Dari mana-mana orang datang ke situ. Maka buat Allah menempatkan Ka'bah itu di sentralnya, di Ka'bah di Mekah. Mekah itu adalah pusat dan fokusnya dunia. Semua orang datang ke sana berbondong-bondong. Mau dihancurkan pula. Walaupun sebenarnya memang dulu masa sebelum Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu di situ juga ada berhala. 360 banyaknya berhala yang ada di Ka'bah itu pada saat itu. Tapi dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ka'bah itu sampai hari ini kita nikmati menjadi tempat suci. Semua orang ke sana berbondong-bondong merindukannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Mungkin terbayang bagi Bapak dan Ibu dan Bapak saudara-saudara yang sudah pernah ke sana. Nah, itulah Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Besok tepatnya saya tidak tahu apakah di sekolah kita ini akan memperingati itu. Ya, harus kita peringati itu supaya bertambah keimanan kita, supaya kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, karena ayahnya Abdullah, ya, putra Abdul Muthalib, dia meninggal dunia setelah 2 bulan dalam kandungan. Bayangkan, masih 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah ibunya, ayahnya telah meninggal dunia. Lahir dia ke atas dunia ini sudah anak yatim. Maka dia dirawat oleh kakeknya. Kakeknya membawa saking senangnya cucunya ini dibawa ke Ka'bah. Dibawanya lah ke Ka'bah, dibuatnya lah di sana syukuran, ya. Macam-macamlah kalimat yang diucapkan oleh kakeknya ini. Kemudian 6 tahun meninggal ibunya Siti Aminah. Walaupun ibunya ini tidak menyusukannya, dicarilah wanita-wanita di sekitar kota Mekah itu yang ingin menyusukan Nabi, karena dianggap orang-orang kampung pedalaman itu subur, banyak air susunya. Maka Muhammad itu disusukan kepada Su'aibatul Aslamiyah. Kan begitu ceritanya. Alhamdulillah berkembang dan tumbuh besarlah Nabi Muhammad. 6 tahun meninggallah ibunya. Jadi yatim dia itu 6 tahun. Tapi di 6 tahun itu dia sudah beroleh nama dengan Al-Amin. Al-Amin itu kepercayaan, bukan Al-Main, anak main, tapi Al-Amin. Jadi kepercayaan 6 tahun. Kemudian 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Subhanallah. Itulah yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Kita hari ini enak kali kita. Ada ayah, ada ibu, ada kakek yang mengasuh kita. Semuanya ada. Ada semuanya perangkat-perangkat rumah tangga yang di sekeliling kita. Kenapa kita tidak mau mencintai Nabi? Kenapa kita tidak meniru kehidupan Nabi? Kan seperti itu. Nah, dalam kisah itu 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi seorang Rasul. Karena umur 40 tahun itu dianggap matang. Umur 25 tahun Nabi Muhammad ketemu jodoh. Itulah namanya Khadijatul Kubra. Dengan Khadijah dia mengayuh rumah tangganya. Karena Nabi Muhammad itu mendapat gelaran Amin, barang dagangan Siti Khadijah yang kaya raya itu dibawa ke negeri Syam, Syria sekarang, dibawa untuk berdagang. Jujur, di situ ditanamkan kejujuran. Nabi Muhammad SAW membawa dagangan Siti Khadijah yang banyak itu, membanyak keuntungan yang banyak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu jujur. Maka pada inti maulid Nabi itu, kalau kita sisir-sisir ya, yang penting bagi kita ada 4. Apapun ceritanya 4, berlabuh kepada 4. Yang pertama Siddiq, yang kedua amanah, tabligh, patona. Itu yang mau kita bawa pulang. Cerita-cerita Nabi Muhammad itu kita kantongi semua, tapi kita ambil intisarinya. Yang pertama, kita selaku umat Nabi Muhammad ini harus memang bersifat Siddiq. Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat Nabi. Dikatakan dia Siddiq karena apa yang dibilang Nabi dibenarkannya. Nabi Muhammad ini pun jujur. Jujur di sini ini adalah apa yang disampaikan orang kepadanya disampaikan dengan baik. Seperti itu. Ini di kalangan pebisnis. Rasulullah Muhammad itu sudah terlatih dengan bisnis. Itulah tadi berniaga ke negeri Syam, ya kan? Berniaga ke negeri Syam itu bukan mudah, tapi banyak gangguan, banyak pesaing. Namanya bisnis ya, orang-orang jualan, pedagang-pedagang itu banyak bisnis. Nanti harga kita 50.000, harga orang 40.000, harga orang 70.000. Kita bertahan, jujur, ya. Nah, jadi orang pebisnis hari ini harus memang memegang sifat jujur. Apalagi yang sifatnya menakar, mengukur, menakar, takaran, beras ditakar, liter, kilo. Nah, itu harus memang benar-benar duduk. Ada orang menjual beras 1 liternya berapa, ada orang menjual minyak 1 kilo berapa, ada orang menjual jeruknya yang bagus, ada orang menjual cabai, ada orang menjual duku dan lain-lain. Dukunya itu dibuat yang cantik-cantik di atas, di bawah juga yang cantik-cantik.
Bukan yang cantiknya di atas lalu yang di bawah nanti yang asam. Itu tidak jujur namanya. Muhammad itu adalah seorang pebisnis yang jujur. Malah orang menawar barang dagangan itu, ditanya seorang pembeli, Muhammad ini berapa harganya? Disebutkan Muhammad harganya 200.000. Enggak 300.000 ya Muhammad. Begitu saking senangnya mereka dengan Nabi Muhammad ini. Mereka menawar ke atas. Kalau kita hari ini bagaimana? Orang nanti buka harganya 200.000, mau itu nanti jatuh 50.000. Kita buat netnya berapa? Sampai kita bertekak-tekak di situ. Ini untungnya cuma berapa lah ini Bu? Cuma berapa untungnya sama saya Bu? Katanya kan? Di neko-nekokannya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kita singkat karena sudah di tempat lain sudah komat ya. Yang kedua itu amanah ini kepercayaan. Ya, dipercaya orang, jangan berkhianat. Karena kita berkhianat kepada orang akan merusak diri sendiri. Dampak dari kita berkhianat kepada orang, yang pertama dampaknya itu adalah hidup kita jadi galau, was-was, ya, was-was kalau kita berkhianat. Sepanjang kita berkhianat kepada orang, membohongi orang, meletakkan diri kita tidak seperti semulanya lagi, maka kita sepanjang kita melalui hidup ini kita selalu was-was. Itu orang yang was-was itu, nanti datang seseorang, dipikir dia mencari dia was-was, melihat orang dia takut, ada tembakan dia takut, seolah-olah mencari dia. Ini linglung, hidupnya linglung kalau kita tidak amanah. Makanya supaya tidak linglung anak kami sekalian, bapak-bapak, maka janganlah berkhianat. Kedua, berkhianat itu adalah akan dijauhi orang. Nggak ada kawan kita. Kita ini hidup bukan seperti orang-orang Amerika Latin dulu, hidup di hutan sendirian. Maka dia bergaul dengan singa, bergaul dengan harimau, bergaul dengan babi hutan. Orang-orang Amerika Latin itu pernah saya baca seperti itu, tidak mau berbaur dengan masyarakat, maka dia menyendiri berindividu di hutan-hutan sana. Dia akan terkonsep bagaimana lingkungan dia, babi hutan, singa dan segala macam. Cara mereka itu makan dan menikmati makanan itu ya bukan seperti manusia, pakai tangan ditaruh di piring lalu makan langsung mulut. Jadi orang yang hidup pada saat itu pun meniru lingkungannya. Maka orang-orang yang individualistik itu seperti itu. Mau kita, mau, ya udah. Kalau kita mau pergi ke hutan sana, jangan di sini, kan itu. Jadi maka jangan berkhianat. Yang terakhir dampak khianat itu adalah membuat sakit hati, mudah diserang penyakit. Ya kan? Dengar orang suara keras dia terkejut, dengar ada orang-orang mencari alamat di pikirnya dia yang dicari. Jadi penyakit jadinya. Kalau sudah pikun dan begitu penyakit, maka tidak bisa lagi beribadah. Makanya al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang sehat juga. Kalau mata kita terang, telinga kita bisa mendengar, dan semua masih bisa bicara, indera kita lengkap, bisa logis dia, maka bisa kita beribadah. Tapi kalau sudah sakit, sudah stroke, ya udah, tinggal menunggu ajal, kan gitu. Atau memang ya itu tadi, setiap hari kita mendapat informasi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, tablik ini menyampaikan. Rasul itu tidak mustahil bersifat sidik, amanah, tablik, patona, kasih, khianat, kitman. Kitman lawan dari menyembunyikan, lawan dari menyampaikan. Rasul, Al-Quran yang diterimanya yang 14 surat, yang 6.666 ayat, yang 30 juz itu, gitu kan Al-Quran, yang 6.666 ayat, 114 surat, yang 30 juz itu disampaikannya kepada umatnya. Pertama diterimanya di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro, maka disampaikannya lah Al-Quran itu sampai hari ini kepada kita. Iqra ya Muhammad. Seperti itu yang di Gua Hiro, ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca, Iqra ya Muhammad. Maka malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Habis dari situ Nabi Muhammad itu terbirit-birit pulang, tunggang langgang, pulang menjemput istrinya. Zamiluni, zamiluni, zamiluni.
Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku ya Khadijah. Dia ketakutan seperti melihat jin, seperti melihat sesuatu yang tak pernah dilihatnya. Seandainya anak kita ini pergi ke gua, nampak dia orang tapi badannya tinggi, takut nggak? Takut. Nabi Muhammad itu seperti itu. Itulah awalnya 40 tahun itu Nabi Muhammad di Gua Hiro. Siapa yang udah pernah ke Mekah itu pasti dilihatnya Gua Hiro itu. Gua Sur itu dipandang-pandanginya, bukan sekedar pandang tapi ada isinya. Oh, ini dulu Nabi Muhammad ada di dalamnya dengan Abu Bakar. Ketika kafir Quraisy mengepung Nabi Muhammad dan Abu Bakar, mereka dilempar oleh kafir Quraisy kena gigi. Tapi Rasulullah mengatakan, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Ya, sesungguhnya Allah beserta kita. Ada lubang itu ditutup supaya tidak ketahuan. Pas pula itu yang dilempar itu gigi Nabi dan gigi Abu Bakar. Suaranya mendenting nyaring. Karena suaranya mendenting nyaring berarti tidak ada orang di situ. Perasaan orang kafir, maka mereka pergi. Selamatlah Abu Bakar itu dengan Nabi Muhammad. Hebat perjuangan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu. Yang terakhir adalah cerdas, Fatonah. Fatonah itu cerdas. Mustahil Muhammad itu bodoh. Ya, kota Makkah yang notabene-nya seperti kota Jakarta ibaratnya dia harus memimpin, dia harus cerdas IQ-nya, intelijennya cerdas, emosionalnya cerdas, spiritualnya cerdas. Tiga-tiga harus kawin, harus ada pada diri kita yang tiga-tiganya. IQ-nya itu intelijen cerdas, jangan pula IQ-nya bodoh, idiot. Karena intelijen itu kan ada rata-rata, ada idiot, ada di bawah rata-rata, ada rata-rata, ada jenius. Kan gitu punya kita yang mana? Makanya boleh tes. Di USU ada tempatnya itu. Di UMA pun ada tempatnya itu untuk ngetes IQ kita. Boleh berapa persen IQ-mu, berapa angka IQ kita itu. Baru turun kepada emosional. Emosional itu adalah sikap sadar, tingkah laku. Yang terakhir spiritual. Itu harus kawin. Seorang profesor doktor itu IQ-nya sudah hebat kita pikir. Tapi kalau dia makan es jalan-jalan, pakai sarung, pakai jubah, makan es jalan-jalan, spiritual dia itu rendah. Berarti dia termasuk orang yang pincang EQ dan SQ-nya. Maunya semuanya sama. EQ-nya oke pintar, EQ-nya oke, SQ-nya pun bagus seperti ibadahnya pun bagus. Dia pintar, sikap dia bagus, dan amal ibadahnya pun mantap. Itu baru sempurna, jangan pincang. Terakhir, inilah bahwasanya Rasulullah SAW itu diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ikuti. Mari kita tiru tingkah lakunya. Tingkah lakunya tadi adalah bersifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Kalau kita sudah seperti itu, maka kitalah yang dirindukan, yang dicari-cari Nabi Muhammad SAW nanti pas hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila nanti hari kiamat telah tiba, bumi ini bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Manusia itu berkata, malaha, apa yang terjadi? Oleh sebab itu, kalau kita nanti tidak merasakan kiamat itu, dahsyatnya hari kiamat itu, kita berdoa kepada Allah, kitalah termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilal liqa ma salamah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal intisari bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.